Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukarramah dari S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran. Apa itu Ma'rifatul Quran? Ma'rifatul Quran adalah suatu metode untuk lebih mengenal Al-Quran dan hadis agar lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan suatu mukjizat, yang artinya di dalam Al-Quran terdapat sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin manusia menciptakannya. Pengertian Al-Quran sendiri yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir dan merupakan ibadah apabila membacanya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Untuk lebih mengenal Al-Quran, mari kita pelajari Asmaul Quran atau nama-nama lain dari Al-Quran beserta maknanya. Pertama, Alkitab atau bermakna buku. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, Al-Huda atau petunjuk. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Al-Huda karena Al-Quran sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, di mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Selanjutnya, Ar-Rahmah atau rahmat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Selanjutnya, An-Nur atau cahaya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang." Maknanya, Al-Quran disebut sebagai An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberikan petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, dan mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan, memberikan pedoman sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah, yang membawa kepada kerusakan dan keruntuhan. Selanjutnya, Ar-Ruh atau roh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Ar-Ruh karena Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Artinya, dengan Al-Quran maka hiduplah kalbu-kalbu manusia. Selanjutnya, Asy-Syifa atau penawar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan,
kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia, serta menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Selanjutnya al-haq atau kebenaran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 108 yang artinya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, menguraikan tentang Rasul-Rasul zaman dahulu, dan di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Selanjutnya Al-Bayan atau penjelasan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 1 yang artinya, surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum. Selanjutnya Al-Mau'izah atau pelajaran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 34 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan-balasan yang disampaikan dengan targhib atau mendorong memotivasi mereka mencintai kebaikan, dan tarhib atau menimbulkan perasaan takut. Selanjutnya Az-Zikri atau pemberi peringatan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikri, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maknanya, Al-Quran disebut sebagai Az-Zikri karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.